Jadi terputus ya. Oke, kita record ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 5 pilar sakinah. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Berpasangan. Jangan malu-malu dong. Yang semangat ya, Teteh ya. Boleh semuanya ya. Teteh dibuka aja mute-nya. Dibuka aja audionya biar kedengaran suaranya. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Tepuk 5 pilar sakinah. Janji kokoh, janji kokoh. Berpasangan. Saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu ya. Untuk memudahkan ingatan kita nih biasanya dengan lagu-lagu ya, dengan yel-yel seperti itu. Di sini ada tepuk 5 pilar sakinah. Mudah-mudahan selain Teteh ingat juga nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Oke, nah itu tadi ya rumahnya udah jadi nih, udah ada fondasi 3 ya tadi, kesalingan, keadilan sama maslahah. Kemudian pilarnya udah jadi nih. Ya, Teteh menjaga ya, menjaga ikatan janji sucinya, kemudian berpasangan benar-benar gitu ya. Kemudian saling cinta, saling sayang, saling jaga tadi muasyarah bil ma'ruf, kemudian saling ridho, tarodin, dan kemudian musyawarah membangun komunikasi yang baik. Udah jadi nih, tinggal satu langkah lagi untuk kita menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yaitu adalah dengan membangun atapnya ya. Di sini disebut dengan segitiga cinta. Hati-hati ya Teteh, di sini bukan cinta segitiga. Awas jangan kebalik, bahaya itu. Ini namanya segitiga cinta yang terdiri dari yang pertama adalah kedekatan emosi, kemudian yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah gairah. Nah, ini untuk melindungi tiang-tiang fondasi yang telah kita bangun, maka kita harus melindunginya dengan segitiga cinta ini. Nah, di sini ya, di sebelah kanan nih, di sebelah kanan ada sedikit contoh kasus ya. Bentar, ada sedikit contoh kasus. Contoh kasus nih, yang pertama ada rumah tangga yang atapnya itu kedekatan emosinya kurang, kemudian komitmennya kurang, kemudian gairahnya juga tidak ada. Ya, jadi ada sebuah rumah tangga yang kedekatan emosinya enggak ada. Si Teteh mani enggak, saling bertanya aja enggak pernah semutut gitu ya dalam rumah tangga Teteh. Kemudian dia enggak punya komitmen. Suaminya tukang selingkuh, istrinya merebut laki orang, ya naudzubillahi min dzalik ya. Nah, kemudian gairahnya di antara mereka juga nggak ada gitu ya. Jangankan mau berbarengan, jangankan mau pegangan tangan gitu ya. Untuk saling bertatap muka aja mereka enggan, mereka nggak mau gitu. Jadi tidak ada gairah yang muncul ketika mereka berdekatan. Nah, ini adalah sebuah contoh rumah tangga yang sangat-sangat harus kita hindari. Dan bisa dikatakan menjadi rumah tangga yang gagal ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada rumah tangga yang kedekatan emosinya kurang, tidak ada, komitmennya nggak ada ya, mereka nggak saling cinta, nggak saling sayang, nggak saling perhatian nih biasanya sama yang dijodohin terus benar-benar nggak mau gitu ya. Kemudian komitmennya nggak ada. Si suaminya tadi selingkuh, istrinya merebut laki orangnya, selingkuh juga sama, kemudian mereka KDRT gitu ya, naudzubillah. Mereka komitmennya nggak ada. Tidak mempererat janji kokoh tadi ya, tidak menganut janji kokoh tadi, tapi gairahnya mereka ada nih. Kalau untuk kebutuhan seksual, kebutuhan biologis mereka ada. Jadi pernikahan mereka itu hanya sebatas kasur saja, hanya sebatas untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, contoh rumah tangga yang seperti ini ada. Dan ini cenderung masih bisa dipertahankan selama kedua orang
kedua belah pihak, si suami dan istri, ingin melanjutkan pernikahannya untuk dilanjutkan, dan kemudian dengan seiring waktu maka kedekatan emosi akan terjalin dan komitmennya juga akan terjalin. Nah, kemudian ini masih rentan ya, tapi masih bisa diselamatkan. Nah, kemudian yang ketiga ada contoh pernikahan yang kedekatan emosinya nggak ada, komitmennya ada nih, si laki-lakinya soleh, istrinya solehah, kemudian gairah juga ada, kebutuhan batin gitu ya, kebutuhan biologisnya terpenuhi, tetapi mereka tuh kedekatan emosinya nggak ada gitu ya, kadang saling menjelekan kalau misalnya ada masalah gitu ya, saling mengedepankan ego masing-masing. Nah ini kebanyakan ada terjadi di sekitar kita. Nah, ini masih bisa kita perbaiki. Kemudian selanjutnya ada juga contoh pernikahan yang kedekatan emosinya ada, ya mereka tuh saling sayang, saling cinta, saling jaga, perhatian, komitmennya pun ada, ya mereka benar-benar pasangan gitu, mereka benar-benar menjaga ikatan pernikahan, tidak selingkuh, tidak KDRT, tapi gairahnya nggak ada nih. Ada yang seperti ini ya, Teteh ya, diantaranya sepertinya ada salah satu dari pasangan mereka yang memiliki kelainan seksual gitu ya. Jadi nggak tahu sayang teh sama si istri teh sayang gitu, sama suami sayang, komitmen juga mereka nggak selingkuh, tapi kayak gairahnya tuh udah dicabut gitu, udah nggak pernah lihat si teteh, lihat si AA, lihat suami istri tuh udah nggak ada gairah. Nah ini bisa jadi memiliki kelainan seksual gitu ya, maka ini harus segera kita tangani ya, bisa teteh konsultasi ke orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memang expert pada bidangnya gitu, yang langsung ke psikologis, langsung ke dokter dan lain sebagainya. Nah kemudian ada juga keluarga itu yang kedekatan emosinya ada, gairahnya ada, ya mereka saling sayang, saling cinta, kemudian bergairah ketika berdua gitu ya. Tapi komitmennya nggak ada nih, kayaknya ini kebanyakan anak muda sekarang karena banyak yang cerai itu seperti ini, komitmennya mereka nggak ada, mereka teh ongkos sayang ya, teh ongkos sayang kasih teteh, nyaah, cinta gitu ya, perhatian, suka memberikan nanti nafkah ya, nafkah benar-benar diberikan gitu ya, nafkah lahir, nafkah batin, tapi komitmennya nggak ada nih. Di tempat kerja mentang-mentang jauh nih ya, LDR ya, si tetehnya di Bogor, si AA-nya contohnya di Surabaya atau di mana jauh, katanya yang udahlah yang di rumah mah di rumah aja, yang di sini beda lagi. Nah itu kan banyak sekali kejadian seperti itu. Nah ini harus kita usahakan untuk kita hindari. Nah lalu di sini ada contoh yang paling bagus nih, yang paling bagus, yang sesuai dengan fondasi keluarga sakinah, yang sesuai dengan potret keluarga ideal dalam ajaran Islam, yaitu yang tadi sakinah mawaddah warahmah, itu ditutup dengan kedekatan emosinya ada, kemudian komitmennya juga ada, gairahnya juga ada. Jadi full tank ya, penuh sepenuhnya. Fondasinya tadi udah kuat, pilar-pilarnya udah kuat, kemudian kita rawat, kita tutup, kita lindungi dengan segitiga cinta, dengan kedekatan emosi yang kuat, komitmen yang benar-benar, kemudian gairah yang juga tersalurkan. Seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah gambaran bagaimana cara kita tadi sebagai seorang manusia untuk ja'ala, untuk menjadikan ya, karena ja'ala tadi sampaikan bahwasanya ada dalam kata ja'ala ada campur tangan kita sebagai manusia, ada campur tangan kita sebagai seorang pasangan suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi tidak hanya diam-diam baik ya, tidak ada usahanya gitu untuk menciptakan keluarga sakinah. Jadi harus ada yang sulit itu bukan memulai ya, tapi justru mempertahankannya ini bagaimana, merawatnya bagaimana, seperti itu. Tadi ini udah ya. Kemudian di sini waktunya sudah mulai menipis ya. Biasanya di sini ATT sudah bisa ya memberikan gambaran keluarga harmonis itu seperti apa, kemudian keluarga yang tidak harmonis itu seperti apa. Nanti boleh ATT diskusikan dengan pasangannya masing-masing, dan juga anak impian nih, anak impian ATT itu seperti apa? Contohnya soleh, solehah, cerdas, sehat. Apalagi coba Teteh boleh ya dituliskan di sini di kolom sebelah kiri anak impian dengan cara anotet, boleh Teteh dituliskan atau disebutkan juga boleh, nanti saya yang ketik.
Contohnya di sini anak impiannya itu adalah anak yang soleh pastinya ya, soleh-soleha. Apalagi A, Teh? Boleh dinyalakan audionya ya. Anak impian nih, anak impian A, Teh itu seperti apa? Berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Apalagi? Boleh yang lain dinyalakan audionya ya. Apalagi? Sehat ya. Sehat jasmani dan rohani gitu ya. Anak kita normal ya. Anak kita tidak stunting, kemudian jasmani dan rohaninya gitu ya, psikis dan fisiknya itu sehat gitu. Ya. Kemudian apalagi cita-cita nih, anak impian AATT nih seperti apa? Cantik, ganteng. Oh, cantik, yo, cantik ya. Oke, cantik, ganteng juga kan berarti ya kalau anaknya laki-laki. Kemudian apalagi? Cerdas ya. Cerdas atau pintar tadi ya, berprestasi. Terus apa lagi? Apalagi ya? Kayaknya masih bingung nih, masih belum dipersiapkan ya. Iya. Oke, nah ini ya. Terbaik. Oke, ini contohnya saja ya, anak impian kita AATT adalah anak yang soleh-solehah, berguna bagi nusa dan bangsa, kemudian sehat jasmani rohani, fisik dan psikisnya, kemudian cantik, ganteng, cerdas ya, pintar dan berprestasi. Nah, ini adalah anak impian kita. Lalu, nah untuk mencapai, untuk menciptakan, untuk mencetak anak-anak yang seperti sebagaimana kita impikan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Nih, apa yang harus kita lakukan sebagai apa yang akan diimpikan oleh anak kita itu orang tua yang seperti apa nih? Kita aja sekarang sebagai anak ya, pasti memimpikan orang tua. Ada penilaian lah ya untuk orang tua. Masih ada perbandingan gitu, orang tua yang lain seperti ini, saya seperti itu gitu kan. Tapi nah di sini kalau misalkan anak impian kita adalah soleh-solehah, maka untuk menciptakan hal itu orang tuanya juga harus soleha ya. Jangan hanya kita menuntut nih anak pengen soleha, anak itu pengen rajin ibadahnya, pengen pintar ngajinya gitu ya. Maka kita sebagai orang tua terlebih dahulu yang menciptakan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang soleh-soleha. Kalau Bapak Ibu AATT mau anaknya soleh, anaknya pintar ngaji, maka silahkan ajarkan sejak dini, sejak dalam kandungan tadi ya, bisa distimulus dengan diperdengarkan Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran, sholawat ya dan lain sebagainya. Kemudian nanti sejak bayi anaknya diajak ke masjid sama AA untuk pelatihan ya, pelatihan sejak dini gitu ya. Kalau misalkan kita ingin nih anaknya soleh-soleha, maka kita terlebih dahulu sebagai orang tua harus soleh-soleha. Dan berguna bagi nusa dan bangsa nih, kita berguna nggak sekarang nih? Ya, kita harus persiapkan juga menjadi orang tua yang berguna ya. Jangan dulu deh buat nusa dan bangsa gitu ya, buat sekeliling dulu, buat orang tua, buat keluarga, buat masyarakat sekitar. Kita udah berguna belum gitu ya. Nah itu. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kita sebagai orang tua juga harus sehat ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, sehat dalam hal makanan ya harus dipersiapkan, gizi sebelum menikah, gizi ketika hamil, bahkan gizi setelah kita melahirkan juga gitu harus sangat diperhatikan sekali gitu ya. Kemudian cantik, ganteng nih, bagaimana nih kita orang tuanya biasa aja nih, pas-pasan aja tapi anaknya pengen cantik, pengen ganteng gitu ya. Kalau dalam agama Islam ya, kita dianjurkan untuk membaca surah-surah gitu ya. Ada surah Yusuf ya, dan surat Maryam ya. Itu salah satu usaha kita lah ya, gitu ya, untuk menciptakan anak sesuai dengan yang kita impikan. Kemudian cerdas, pintar gitu ya. Maka kita juga harus menjadi orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar gitu ya, orang tua yang
tidak mendengar apa kata orang lain gitu ya, tapi meyakini apa yang menurut kita benar, tetapi juga menerima masukan, kritikan dari orang lain, orang sekitar kita. Jangan sampai kita justru merasa terbebani gitu ya. Kadang kan sekarang lagi banyak gitu ya orang-orang yang menilai kita hanya sebelah mata, nah kita hempaskan. Orang-orang yang toksik seperti itu, kita harus cerdas untuk bergaul dengan, berkomunikasi dengan sekitar kita. Nah, kemudian cerdas pintar ya, tadi dari makanan juga kan itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan pas hamilnya dikasihnya asin, dikasihnya telur deh gitu ya. Mau gimana gitu kan nanti anak kita, maka kita harus penuhi gitu ya. Penuhi tadi 4 sehat 5 sempurna. Kalau bisa dikasih salmon teh gitu ya kan, karena katanya salmon itu punya minyak yang sangat berguna sekali ya untuk janin dan lain sebagainya. Kita searching lah, Teteh udah pada pinter semuanya, searching nih buat nanti biar anak cerdas itu kita sedari hamil harus mengkonsumsi apa, seperti itu. Kemudian berprestasi, maka kita harus juga berusaha untuk menyekolahkan anak kita ke sekolah yang terbaik gitu ya. Berusaha dari sekarang nih, siapkan dari sekarang ini adalah dana pendidikan untuk anak-anak kita gitu ya. Selain dari dana kebutuhan nggak apa-apa, itu harus kita rencanakan dari sekarang gitu ya, meskipun tabungannya kecil gitu ya, per hari contohnya hanya Rp5.000 itu nggak apa-apa. Sangat tidak apa-apa sekali karena kan jalan kita masih panjang ya. Oke, baik. Ini ya untuk anak impian dan orang tua impian. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, mengelola konflik dalam keluarga masih ada waktu nggak nih? Masih 1 menit lagi sih sebenarnya. Nah, sedikit aja ya sekilas. Mengelola konflik dalam keluarga, mau tidak mau, kita iakan atau tidak iakan, konflik itu pasti akan selalu ada ya. Konflik itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, sesuatu yang biasa sangat terjadi. Jangankan 2 orang yang bertemu dengan berlatar belakang, dengan kebudayaan ataupun dengan suku atau ya bahkan yang berbeda, kita sendiri-sendiri aja selalu ada konflik dalam diri sendiri ya. Contohnya ketika kita ingin masih bekerja nih ya, aduh saya lagi semangat-semangatnya bekerja gitu ya, ingin selesai pekerjaan tapi badan kita drop, badan kita lemah. Nah, itu kan juga merupakan sebuah konflik gitu ya. Kita ingin bekerja dengan baik, dengan lagi semangat, tapi badannya tidak mendukung. Nah, itu merupakan konflik. Nah, maka bagaimana nih cara kita mengelola konflik dalam rumah tangga? Nah, yang pertama adalah di sini ada sedikit tips and trick ya. Yang pertama adalah pastikan selalu memandang perbedaan itu secara positif. Tadi ya, bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa saja gitu ya. Itu hal yang wajarlah terjadi. Dan berpikirlah untuk win-win solution gitu ya. Kalau misalnya ada permasalahan, berpikirlah untuk win-win solution. Jadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, hindari sikap-sikap negatif seperti egois, selalu menyalahkan, menghakimi ya, jangan mentang-mentang suami itu adalah sebagai kepala keluarga gitu. Jadi kudu kumaha aing gitu. Nah, tidak seperti itu. Hindari hal-hal atau sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mulailah dengan memahami terlebih dahulu, lalu coba minta untuk difahami ya. Tidak ada salahnya kita mulai memaafkan terlebih dahulu. Biasanya kan laki-laki nih yang harus mengalah nih dari perempuan gitu ya. Nggak apa-apa, itu tidak ada salahnya. Lalu setelah itu cobalah minta kepada pasangan kita untuk dipahami gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukanlah sinergi berdua ya. Kemudian bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Komunikasinya lebih ditingkatkan ya. Kadang konflik itu adalah muncul dari hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang tidak tersampaikan. Udah gak zaman lagi nih sekarang kode-kodean ya Teh ya. Udah gak zaman kode-kodean, langsung aja omongin. Kalau misalkan ada yang tidak enak, ada yang tidak sreg, obrolin kepada pasangan kita. Jadi yang tadinya adalah caramu menjadi cara kita bersama gitu ya. Kemudian selanjutnya negosiasi membangun kesepakatan bersama. Ya, harus negosiasi, komunikasi tadi. Komunikasinya harus benar-benar dibangun dengan baik. Kalau nggak mau gitu ya komunikasi, nggak mau bicara gitu ya,
Nggak apa-apa, sekarang kan ada WA ya, tinggal WA-an meskipun tidur satu kasur, punggung-punggungan, nggak apa-apa sambil WA-an gitu ya. Kalau misalkan nggak mau ngomong, nggak mau menatap gitu ya, belum berani, belum mau gitu ya, boleh seperti itu. Kita usahakan, kita ciptakan pokoknya komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, langkah yang terakhir, kalau misalkan dari langkah-langkah ini, konflik itu semakin menjadi, semakin tidak ada, kayaknya tuh nggak ada jalan keluarnya, sulit gitu ya, maka jangan ragu untuk mencari mediasi jika diperlukan ya. Untuk mencari mediasi, boleh AATT itu nanya ke guru ya, nanya ke guru ataupun nanya ke orang tua, tapi jangan sampai orang tuanya juga menjadi justru menjadi apa, kompor gitu ya, jangan sampai seperti itu. Bahkan apalagi jangan sampai permasalahan kita mencari mediasinya itu di update di status ya, jangan sampai seperti itu, karena justru yang seperti itu akan mengundang permasalahan-permasalahan yang baru yang bahkan lebih kompleks. Nah, bahkan jika diperlukan silahkan Teteh kalau mau konsultasi, kalau mau mediasi, kalau mau ada apa-apa silahkan pintu KUA terutama di sini ya, di KUA Bogor Utara akan selalu terbuka. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir, ini sangat terakhir, di sini ada doa ya, doa-doa bekal untuk AATT semua. Yang udah ada yang tahu belum? Nanti ini kan memang kita sebagai orang Muslim, senjata kita adalah doa ya. Selain usaha, juga kita maksimalkan doa. Nah, tadi salah satunya kita adalah ingin menciptakan atau mencetak keluarga yang sakinah, anak yang berkualitas. Nah, di sini ada doanya nih. Doa dari mulai doa sebelum berhubungan badan, kemudian doa ketika berhubungan badan, ketika keluar sperma ataupun ketika klimaks, bahkan doa setelah berhubungan badan ya. Jadi Masya Allah ya, Islam itu dengan begitu teraturnya gitu ya. Segala doa sebelum, ketika, dan sesudah pun ada gitu ya. Karena memang ini adalah merupakan senjata kita sebagai umat muslim. Boleh ya Teteh? Jangan, boleh dibaca tapi jangan dipraktekkan sekarang ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah, jannibna ya. Kita pahami maknanya. Jannibna, jauhkanlah kami dari gangguan asyaiton, dari gangguan setan. Jadi kaminya ya sama tetehnya mudah-mudahan dijauhkan dari setan. Jadi ketika berhubungan badan itu bukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata ya, tapi lillah ya, karena kan dengan bismillah, dengan kata menyebut nama Allah. Jadi adalah untuk ibadah. Kemudian wajannibi syaiton ma razaqtana. Dan ya Allah, jauhkanlah setan dari rezeki yang akan Engkau anugerahkan kepada kami ya. Kalau tadi jannibna syaiton, jauhkanlah kita berdua ya, kami berdua ketika melakukan hubungan badan dari setan. Kemudian wajannibi syaiton ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau akan anugerahkan kepada kami, yaitu kepada janin yang nantinya akan dikandung oleh istri, oleh si teteh. Nah, ini adalah doanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah doa ketika keluar sperma nih. Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah nutfah kami ini menjadi keturunan yang berkualitas. Tuh kan, Masya Allah ya, dalam doa ini sudah merangkum cita-cita kita, tujuan kita selain untuk ibadah itu adalah untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, doa ini, doa ketika keluar sperma, jika kayaknya bakal lupa nih nanti gitu ya, boro-boro ingat karena doa gitu kan. Nanti boleh Teteh baca di awal bersamaan dengan doa sebelum berhubungan badan. Nah, kemudian ketiga, terakhir adalah doa setelah berhubungan badan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi seorang manusia. Masya Allah ya, dari setetes gitu kan nanti akan menjadi janin, kemudian dilahirkan menjadi bayi, dan akan menjadi besar, tumbuh seperti kita sekarang saat ini. Maka itu adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan. Oke, baik, Teteh. Cukup sekian ya.
Nanti untuk kalau misalkan ada pertanyaan, boleh Teteh tanyakan secara pribadi saja ya, karena berhubung waktu sudah menunjukkan 11.39. Mohon maaf nih saya korupsi waktu 9 menit. Untuk selanjutnya, tadi kita udah foto bersama ya, absensi pastikan diisi sesuai dengan data yang sebenar-benarnya, supaya nanti nggak ada lagi Teh, kok punya saya namanya salah gitu kan. Nah kan itu kan saya hanya langsung nge-link ya, jadi nggak saya ketik manual gitu, langsung nge-link sesuai dengan apa yang Teteh input seperti itu. Oke. Baik Teteh, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir, dari narasumber pertama sampai dengan penutupan ini, banyak manfaatnya, bisa dijadikan sebagai acuan Teteh nantinya diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Kami dari keluarga KUA Bogor Utara mengucapkan selamat kepada Teteh semua. Datanya alhamdulillah sudah fix, sudah ada pada kami. Teteh semua insya Allah bisa dinikahkan secara sah agama dan negara. Amin ya Allah. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selamat menuai pahala di sepanjang waktu. Oke. Baik, itu saja ya Teteh ya yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali, terlebih dari jadwal yang dimajukan seperti ini ya. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan kami sungguh sangat berbahagia bisa ikut bahagia gitu ya, bisa membersamanya Teteh di sini. Untuk yang terakhir, mari kita baca doa kifaratul majelis bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya. Silakan nge-live Teteh, tapi jangan keluar dari grup WA dulu ya. Nanti sertifikatnya akan saya share di sana. Terima kasih. Iya.